Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Astuti dengan NIM 43040200160 akan memaparkan hasil asesmen saya, yaitu perkembangan kognitif pada anak usia 18 bulan, kemampuan menghafal dan mengingat serta meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebelum memasuki kebahasan, marilah kita pahami apa arti perkembangan tersebut. Perkembangan adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme tersebut. Sedangkan kognitif adalah pengenalan, kesadaran, dan pengertian. Jadi, perkembangan kognitif adalah suatu tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Zombiase, beliau menyatakan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 perkembangan kognitif. Usaha membangun dunianya dalam 2 proses, yaitu organisasi dan adaptasi. Kemudian, beliau membagi mengenai tahapan perkembangan kognitif pada anak-anak usia dini menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tahap sensori motor yang berlaku dari bayi baru lahir hingga bayi usia 2 tahun. Kemudian, tahap praoperasional dimulai dari anak usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian, tahap konkret dimulai pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat adalah tahap operasi formal yang dimulai pada masa puber anak, yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya, memasuki ke tahapan analisis. Raina adalah anak usia 18 bulan yang sedang berada di fase belajar memahami impuls atau rangsangan yang ada di sekitarnya. Kemudian juga sedang belajar memahami serentetan kalimat sederhana yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada tahapan perkembangan kognitifnya, Raina berada di tahap sensori motor, atau disampaikan oleh Zombiase bahwa Raina sedang berada di tahap pertama. Dalam tahapan sensori motor hingga membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman, di mana pengalaman sensori motorik ini akan sangat berpengaruh dengan indera pendengaran dan indera penglihatan, di mana memori pada saat itu sangat berperan pada tahapan ini, sehingga menghasilkan perpaduan peran dengan motorik halusnya. Pada tahapan awal ini, Raina sudah mampu mengamati dan meniru aktivitas sederhana yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu dengan dia memperhatikan, mendengarkan, kemudian memperagakan. Contohnya, adik Raina sudah bisa mempraktekkan potongan-potongan gerakan sholat. Adik Raina sudah mampu mengajak orang-orang yang di sekitarnya untuk sholat dengan berkata Allah, Allah dengan bahasa mereka. Kemudian, mengangkat tangan untuk berdoa selesainya. Kemudian, di tahapan ini, adik Raina juga sudah mampu menjadi peniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya, adik Raina memperagakan menjadi seseorang yang sedang belajar mengaji dengan menggerakkan bibir tanpa bunyi dan menggerakkan alat tulisnya. Berikut pemaparan video yang saya dapat mengenai adik Raina. Kemudian, pada tahapan ini, adik Raina juga sudah mampu atau sudah mulai belajar menghafal kata-kata tertentu, semisal menghafal angka dari 1 hingga 10, warna-warna, binatang-binatang, benda-benda lain yang ada di sekitarnya, serta dia sudah mampu mengucapkan sesuatu yang diinginkannya. Berikut cuplikan video dalam perkembangan menghafal adik Raina. Ya, berhitung ya. Iya. 1. Du. Wah. Ti. Wah. Terus Wah. terus di. Ma.
Terus? enam, tujuh, Terus? 8, Terus? 6, Sembilan. Terus? 10. Yeay, tepuk tangan cek. Yeay. Dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan kognitif yang dialami oleh Raina mengenai mengingat, menghafal, serta meniru aktivitas orang-orang yang ada di sekitarnya sudah cukup bagus. Sudah sesuai dengan tahap perkembangan kognitif usia 18 bulan. Dengan begitu, orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar adik Raina juga harus senantiasa memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi perkembangan kognitif yang akan memasuki masa selanjutnya. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama adalah faktor keturunan atau hereditaritas, yang kedua adalah faktor lingkungan, yang ketiga adalah faktor kematangan, yang keempat adalah faktor pembentukan, baik itu di sekolah formal maupun pengetahuan alam mereka. Kemudian yang kelima adalah faktor minat dan bakat, yang keenam adalah faktor kebebasan. Hal ini dikarenakan perkembangan kognitif sangat berpengaruh pada kepribadian dan kehidupan di masa depan anak. Baik, kemudian dilihat dari segi keislaman, perkembangan kognitif pada anak usia dini akan sangat berpengaruh pada pola pikirnya di masa depan. Oleh sebab itu, orang tua harus senantiasa mendidik anak dengan baik, senantiasa bertanggung jawab kepada kebutuhannya, mendidik dan mengajarkan sesuatu yang baik pula. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan dalam mendidik anak usia dini berdasarkan Islam. Yang pertama adalah mendidik anak dengan cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah. Sebagaimana nasihat Luqman dalam Quran surat Al-Luqman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladulmun adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Al-Luqman ayat 13. Yang kedua, pada usia balita sekitar 2-5 tahun, kita ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi tabi'in dan tabi'ut, sehingga banyak dari mereka yang sudah menghafal Al-Quran pada usia belia. Kemudian, yang ketiga adalah ajarkanlah fitrah Islam, yaitu kewajiban sebagai Islam. Perhatian terhadap sholat juga harus menjadi prioritas utama bagi orang tua kepada anaknya. Sholat merupakan tiang agama. Jika seseorang melalaikannya, niscaya agama tidak bisa tegak pada dirinya. Perhatian orang tua kepada anaknya juga harus dalam hal akhlak. Anak harus diajarkan akhlak yang mulia, jujur, berkata baik dan benar, berlaku baik kepada keluarga, saudara, tetangga, juga menyayangi seseorang yang lebih kecil, menghormati seseorang yang lebih besar darinya, dan yang harus menjadi penekanan utama adalah akhlak berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kelima, juga perlu diperhatikan teman pergaulan anaknya, karena sangat bisa jadi pengaruh jelek temannya akan berimbas kepada perilaku dan akhlak anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan bahwa ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhallil, yang artinya seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa ia berteman. Kemudian yang keenam, berdoalah kepada Allah seperti halnya doa yang tercantum di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya artinya, ya Rabb Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.
tertulis dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Demikian yang bisa diterapkan dalam mendidik kebiasaan-kebiasaan anak, karena kebiasaan seseorang bisa menjadi kepribadian seseorang di masa yang akan datang. Dan demikian juga yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.